Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya Dewi Septiani dan ada rekan saya Maulidina Afifatunisa. Kali ini kita dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana beradaptasi dengan audiens. Jadi, ada beberapa poin yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah mengapa penting untuk menjelaskan hubungan antara topik pidato dengan audiens. Kedua, apa sih yang harus dilakukan jika audiens tidak setuju dengan topik yang kita sampaikan. Ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu audiens mempercayai bahwa pembicara itu mempunyai kredibilitas. Keempat, mengapa penting untuk kita membahas beragam gaya belajar dan pidato. Dan yang terakhir, ada mengapa atau apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perbedaan bahasa dan budaya antara pembicara dan audiens. Pasti seru banget. Lanjut. Nah, pada slide kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Maulidina Afifatun Nisa. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas kesempatannya. Sebelum saya membahas materi ini lebih lanjut, yang mana materi kali ini mengenai adapting to audience atau beradaptasi pada audiens, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian adaptasi audiens. Jadi, adaptasi audiens merupakan sebuah proses dari pembicara untuk menyesuaikan informasi yang akan disampaikan dengan kebutuhan, minat, dan keinginan dari pendengarnya, teman-teman. Nah, untuk beradaptasi dengan audiens biasanya diperhatikan apa penelitian atau apa topik yang akan disampaikan yang pertama, dan apa poin-poin yang akan disampaikan, terus apa materi pendukung yang akan digunakan, juga lelucon apa yang akan diceritakan. Nah, lelucon yang biasanya kita dengar ini juga termasuk bentuk adaptasi dengan audiens nih, teman-teman. Nah, selanjutnya, mengapa penting dalam pidato untuk mengartikulasikan relevansinya dengan audiens, atau mengapa penting untuk menjelaskan hubungan antara topik pidato dengan audiens. Jadi menjelaskan hubungan antara topik pidato dengan audiens itu penting untuk dilakukan, teman-teman. Mengapa? Karena audiens akan menyesuaikan informasi dalam pidato dengan persentase kepentingan mereka. Jadi misal saya mendengarkan pidato, pasti saya akan berpikir bahwa apa hubungannya materi tersebut dengan saya, seberapa jauhkah materi tersebut berdampak dengan kehidupan saya. Nah, seperti itu. Nah, pendengar akan cenderung bosan apabila tidak terlihat kesesuaian hal atau materi yang dikatakan berhubungan dengan pendengar tersebut. Jadi maksudnya pendengar akan bosan jika materi tersebut tidak sesuai atau tidak berkaitan dengan pribadi pendengar. Seperti yang saya bilang tadi, misal materi tersebut ternyata tidak ada hubungannya dengan saya, nah saya atau pendengar ini akan cenderung bosan. Dalam buku The Challenge of Effective Speaking sudah dijelaskan ya teman-teman, yaitu mengenai relevansi, bagaimana upaya-upaya untuk audiens agar bisa melihat topik yang relevan. Ada 3, yang pertama adalah tujukan ketepatan waktu. Informasi sendiri memiliki jangka waktu sesuai dengan kegunaannya, atau informasi memiliki ketepatan waktu sesuai kegunaannya sekarang atau dalam waktu yang dekat. Misalkan, dalam pidato tersebut dijelaskan mengenai bahaya bertelepon saat mengemudi, bahaya berbicara di ponsel saat mengemudi. Nah, berarti kan waktu itu saat mengemudi, konteks pembahasannya adalah bahaya berbicara di ponsel atau bahaya mengirimkan pesan saat mengemudi. Nah, kalau misalkan yang disampaikan itu bahaya bermain ponsel saat di kamar, otomatis pendengar akan berpikir bahwa wah enggak, biasanya saya berbicara di telepon di kamar atau mengirimkan pesan di kamar, saya baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa. Nah, beda dengan berbahaya bermain telepon ini saat mengemudi. Nah, seperti itu. Yang kedua, tujukan kedekatan. Nah, pendengar lebih cenderung tertarik pada informasi yang dekat dengan mereka, artinya relevan dengan ruang kehidupan pribadi mereka. Misal pembahasannya ini berkaitan dengan keluarga, atau berkaitan dengan negara pendengar, atau berkaitan dengan hobi pendengar. Misalkan saya bercerita mengenai ada warga di negara tersebut
yang tunanetra misal. Nah, saya sempat mewawancarainya. Nah, itu kan ada kedekatan tersendiri. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada tunjukkan dampak pribadi. Nah, saat Anda menyajikan informasi tentang topik yang dapat berdampak serius secara fisik, ekonomi, atau psikologi pada audiens, nah mereka akan tertarik dengan apa yang dikatakan. Contoh, misal dalam pidato tersebut dijelaskan bahaya limbah pabrik terhadap fisik. Jika limbah pabrik tersebut terkena fisik kita, apa dampaknya? Nah, pasti pendengar akan benar-benar tertarik dengan topik tersebut karena berkaitan dengan fisik dari pendengar itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah disposisi audiens awal. Nah, disposisi audiens awal merupakan pengetahuan dan pendapat tentang topik pidato yang dimiliki pendengar sebelum mendengarkan pidato. Nah, untuk beradaptasi dengan disposisi audiens awal ini berarti membuat pidato yang mempertimbangkan seberapa banyak audiens yang sudah mengetahui mengenai topik yang akan disampaikan dan bagaimana nanti sikap mereka terhadap topik tersebut. Nah, beradaptasi dengan sikap pendengar itu jelas juga penting untuk jenis pidato persuasif, tapi juga penting untuk jenis pidato informatif. Misalkan dalam pidato tersebut membahas mengenai memoles furnitur kayu, yang mana ini dimaksudkan untuk memberikan informasi. Nah, kita mungkin akan menghadapi beberapa sikap awal audiens. Misal yang pertama, audiens yang pertama sikap awalnya ini dia berpikiran bahwa memoles furnitur kayu itu sulit, tidak menarik, rumit. Nah, begitu juga dengan audiens yang lain, mungkin kita akan menghadapi audiens yang dia ini baru memiliki rumah dan sangat menyukai HGTV, kecanduan HGTV. Nah, HGTV itu apa? HGTV itu sejenis saluran televisi ya teman-teman, di mana dia itu menayangkan program mengenai perbaikan rumah atau real estate. Nah, tentunya meskipun pada nanti proses eksekusinya ini sama, cara penyampaiannya atau penjelasannya, tapi untuk pendekatannya ini memerlukan langkah-langkah dan pertimbangkan sesuai dengan disposisi awal dari audiens itu. Nah, untuk menghadapi audiens yang pertama yang berpikir bahwa memoles ulang furnitur itu rumit dan membosankan, kita perlu menyesuaikan dengan apa yang akan kita katakan nanti. Jadi, kita menarik minat mereka dan meyakinkan mereka bahwa memoles furnitur kayu itu prosesnya lebih sederhana dari apa yang mereka pikirkan. Jadi, tidak sulit dan tidak serumit yang mereka pikirkan. Nah, untuk audiens yang menyukai HGTV, yang sudah kecanduan HGTV, nah kita bisa mempermainkan minat mereka di situ. Jadi kita berbicara mengenai referensi program-program yang paling populer dan menarik di HGTV. Selanjutnya adalah kesamaan, di mana tiap orang di antara pendengar atau penonton memiliki keunikan masing-masing dengan pengetahuan, sikap, filosofi, pengalaman, dan cara dalam memandang dunia yang berbeda-beda. Nah, pendengar bisa berasumsi bahwa di antara mereka tidak memiliki kesamaan dengan yang lainnya karena tidak mengenal satu sama lain dalam acara pidato tersebut. Nah, namun ketika berpidato, kita akan berikan satu pesan kepada kelompok yang beragam tersebut. Jadi kita memberikan pesan yang sama kepada orang yang berbeda-beda latar belakangnya. Pembicara yang efektif menggunakan analisis audiens untuk mengidentifikasi bidang-bidang kesamaan, kemudian menerapkan teknik adaptasi untuk menciptakan titik temu, atau untuk membuat para audiens ini merasa bahwa mereka juga memiliki kesamaan. Yaitu ada beberapa, yakni mengenai teknik adaptasi itu terdapat 3 teman-teman. Yang pertama adalah gunakan kata ganti pribadi. Cara paling sederhana untuk menetapkan kebersamaan adalah dengan menggunakan kata ganti. Misal orang itu menjadi kami atau milik kami untuk menghubungkan pembicara dengan audiens secara langsung. Jadi misalnya dalam pidato kepada audiens yang mereka ini bersimpati tentang undang-undang yang membatasi kekerasan dalam program anak di televisi. Nah, terdapat 2 kalimat yang berbeda. Yang pertama, kalimatnya seperti ini. Dalam pidato disampaikan bahwa saya tahu bahwa kebanyakan orang khawatir dengan
dampak kekerasan di TV terhadap anak kecil. Nah, yang kalimat kedua, saya tahu bahwa sebagian besar dari kita khawatir tentang dampak kekerasan di TV terhadap anak kecil. Nah, bedanya yang pertama orang, yang kedua adalah kita. Nah, dengan menggunakan kita untuk menggantikan kata orang, nah pembicara ini seakan-akan menyertakan audiens dan seolah-olah mengajak mereka untuk andil mendengarkan apa. Cara kedua untuk mengembangkan titik temu kebersamaan adalah dengan mengajukan pertanyaan retoris, yang mana biasanya pertanyaan retoris ini digunakan untuk transisi menuju pidato yang selanjutnya. Nah, pertanyaan retoris ini dimaksudkan untuk supaya antara audiens dan pembicara ini memiliki satu jawaban yang sama. Jadi materi dari pertanyaan ini diambil sesuai dengan analisis dari audiens. Nah, jika kita sebagai pembicara tidak ingin anggota audiens menjawab secara diam-diam dengan pertanyaan retoris kita ini dan jawaban mereka ini berlawanan, karena itu akan menyebabkan bukan mendengarkan kita audiens, malah dia akan berbicara sendiri tentang pendapat mereka karena pendapatnya ini tidak sama. Nah, makanya itu diperlukan analisis audiens mengenai pertanyaan retoris yang akan disampaikan. Selanjutnya, cara ketiga untuk mengembangkan kesamaan adalah dengan menarik dari pengalaman umum atau menyajikan pengalaman pribadi. Contoh dari ilustrasi yang mewujudkan kesamaan antara pembicara atau misal saya dengan audiens. Misalnya dalam pidato itu disampaikan mengenai dampak kekerasan televisi. Saya mungkin akan menyinggung pengalaman menonton secara umum. Misal saya berbicara seperti ini. Dalam pidato disampaikan, ingat bagaimana kadang-kadang pada saat-saat penting ketika kita melihat adegan yang keras, kekerasan di televisi, dengan refleks kita akan tutup mata. Nah, begitu juga dengan saya juga melakukan itu berulang kali saat di sungai saya melihat buaya dan saya akan digigit buaya. Saya dengan refleks menutup mata. Nah, dalam contoh tersebut otomatis penonton akan mengingat momen ketakutan pribadi mereka saat menonton film dan kemudian dikaitkan dengan pengalaman saya atau pembicara saat adegan akan digigit buaya. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang saya bahas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau ke Mbak Dewi. Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Dina atau teman kita Maulidina Afifatunisa. Kali ini dengan saya kita akan membahas kredibilitas pembicara. Teman-teman tahu apa sih kredibilitas itu? Kredibilitas itu kan bagaimana seseorang itu memiliki nilai dengan sikap yang dia punya. Nah, sikap atau kredibilitas seorang pembicara yang seharusnya agar audiens itu paham dengan apa yang kita sampaikan adalah yang pertama, kita harus menunjukkan pengetahuan dan keahlian kita. Ketika pendengar menganggap bahwa kita adalah ahli dalam dan berpengetahuan luas, maka mereka akan menganggap bahwa kita memiliki kredibilitas yang tinggi. Kedua, yaitu membangun kepercayaan. Nah, gimana nih membangun kepercayaan? Kita harus membangun kepercayaan antara diri kita dengan audiens. Apa yang kita katakan harus akurat, benar, dan untuk kepentingan mereka juga. Itu akan membangun kepercayaan audiens kepada kita. Ketiga, yaitu menampilkan kepribadian. Nah, kepribadian adalah suatu yang harus kita proyeksikan, yang menyenangkan dan juga bermanfaat untuk audiens itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa penting. Apa tuh yang penting? Mengapa penting untuk kita membahas beragam gaya belajar dalam pidato? Jawabannya adalah karena meskipun analisis audiens membantu kita sebagai pembicara memilih topik yang sesuai dengan tingkat pengetahuan audiens, pembicara juga perlu menyesuaikan informasi yang disajikan sesuai audiens dapat dengan mudah mengikuti apa yang dikatakan dan mengingatnya ketika sudah selesai. Selanjutnya adalah teknik yang dapat membantu meningkatkan pemahaman audiens terhadap topik yang disampaikan. Ada beberapa poin nih. Yang pertama, banding untuk beragam gaya belajar. Kedua, pendengar audiens. Ketiga, tentukan istilah kunci. Keempat, ilustrasikan konsep baru dengan contoh yang jelas. Kelima, personalisasikan informasi. Dan yang terakhir adalah bandingkan ide yang tidak dikenal dengan ide yang sudah dikenal. Apa aja tuh pembahasannya? Next!
Yang pertama adalah banding untuk beragam gaya belajar. Kenapa sih harus dibandingin? Karena teman-teman tahu, ketika kita menyampaikan sesuatu pada seseorang, kita kan tahu bahwa seseorang itu punya gaya belajarnya masing-masing. Ada orang yang lebih paham ketika dia mendengar. Ada orang yang lebih paham ketika dia melihat video. Ada juga orang yang lebih suka membaca untuk lebih cepat memahami. Jadi kita harus membandingkan hal-hal tersebut untuk bagaimana pendengar kita atau audiens kita bisa lebih memahami apa yang kita sampaikan. Yang kedua, yaitu pendengar orient. Ketika pendengar menjadi bingung atau lupa terkait informasi dasar, nah, beberapa orang kan akan kehilangan minatnya untuk mereka kembali mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ketika mereka sudah tidak minat lagi atau minim minatnya untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan karena dia tidak memahami, maka kita akan mengingatkannya. Bagaimana cara mengingatkannya kepada pendengar orient ini tadi? Ada beberapa contoh kalimat, akan saya contohkan. Yang pertama, baik kawan-kawanku yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seperti yang telah dikatakan di awal dan telah kita pelajari bersama kawan-kawan. Yang ketiga, kita masuk ke tentukan istilah kunci. Gimana sih menentukan istilah kunci? Kata-kata memiliki banyak sekali arti, jadi kita harus memastikan bagaimana pemahaman audiens terhadap gagasan dengan mengidentifikasi istilah-istilah kunci yang mungkin asing bagi mereka. Misalnya kata-kata ilmiah atau peribahasa yang menurut mereka belum pernah didengar atau jarang sekali didengar. Yang keempat adalah ilustrasikan konsep baru dengan contoh yang jelas. Nah, gimana nih? Contoh nyata kan membantu audiens untuk memahami dan mengingat materi. Kita bisa melakukan studi kasus atau analogi. Kayak gini, misal kita bisa menganalogikan dengan benda atau kegiatan atau studi kasus agar pendengar itu bisa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Tidak perlu dengan kata-kata ilmiah, tidak perlu dengan bahasa, tapi mungkin jika memang itu dibutuhkan, itu boleh dilakukan. Yang kelima, nah, personalisasikan informasi. Gimana tuh? Hal ini bisa dimaknai dengan menspesifikasikan atau lebih ke detailnya. Gimana sih kita menyebutkan contoh? Contohnya seperti ini, informasi yang kita sampaikan. Kawan-kawanku yang berbahagia, Bojonegoro adalah kabupaten dengan penduduk kurang lebih sekian. Jadi, untuk mempersonalisasikan informasi, kita perlu mendetailkan informasi yang kita sampaikan kepada audiens agar mereka lebih mudah untuk memahami dan mengingat hal tersebut. Yang terakhir, keenam, ada bandingkan ide yang tidak dikenal dengan ide yang sudah dikenal. Nah, gimana nih? Ini adalah hal yang bisa kita lakukan dengan membandingkan informasi yang kita sebut. Contohnya kayak gini. Kawan-kawanku yang berbahagia, kalau di Indonesia kita menyetir atau mengendarai di jalan, kita perlu di jalur kiri. Tapi kalau di luar negeri, contohnya di Eropa, kita mengendarai atau menyetir di jalur kanan. Nah, itu teman-teman, jadi itu sudah termasuk dalam membandingkan ide yang tidak dikenal dengan ide yang sudah dikenal. Next slide. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang mengatasi perbedaan bahasa dan budaya antara pembicara dengan audiens. Gimana tuh kita akan membahas hal tersebut. Jadi teman-teman, berbicara di depan umum adalah tindakan sosial dan budaya, sehingga dalam praktik berbicara di depan umum, tingkat keefektifannya itu berbeda karena perbedaan bahasa dan budaya. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ada dua nih. Yang pertama ada mengatasi masalah linguistik, dan yang kedua adalah memilih materi yang sensitif secara budaya. Oke teman-teman, itu tadi materi yang saya bawakan. Saya Dewi Setiani dan rekan saya Maulidina Afifatunisa. Kepandaan makan selasi. Cukup sekian, terima kasih. Oke, sekian dari kami. Akhirul kalam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.